Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, Jawa Tengah, FX Hadi Rudiatmo berharap Presiden Joko Widodo netral dalam Pilpres mendatang. Walaupun anaknya Gibran Raka Buming Raka maju sebagai bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024. Rudi percaya Jokowi bisa menempatkan diri sebagai seorang kepala negara karena Jokowi harus memberikan contoh bagaimana seorang negarawan bersikap dalam pemilu. Mantan Wali Kota Solo ini yakin Jokowi akan netral di Pilpres 2024. Selain itu, FX Rudi juga mengingatkan agar aparatur negara lain juga ikut menjaga netralitas dalam Pilpres 2024. Dan saya yakin Pak Jokowi tetap akan bertindak sesuai dengan institusinya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, akan netral dan tidak akan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Walaupun anaknya maju. Walaupun anaknya maju berkompetisi. Dan saya juga berharap semua yang institusi yang sebagai pejabat-pejabat negara yang tugasnya, tupoksinya untuk Kamtipmas, yuk kita jaga bareng-bareng ketertiban masyarakat. Putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka resmi maju dalam Pilpres 2024 sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Apakah setelah ini Presiden Joko Widodo akan membantu putranya? Bagaimana mengawasi langkah politik Jokowi? Kita akan bahas bersama juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud. Sudah ada Pak Todung Mulya Lubis, juru bicara Tim Pemenangan Prabowo Gibran. Sudah ada Pak Wihadi Wianto dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Sudah ada Bang Ray Rangkuti. Selamat sore, terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Saya langsung ke Pak Todung. Pak Todung. Sorry. Ini kan putra Presiden resmi daftar di Pilpres 2024. Anda melihat Presiden Jokowi bisa tetap netralkah di Pilpres 2024 ini? Ya, hubungan biologis antara Presiden Jokowi dengan putranya Gibran tentu tidak bisa dibantah. Tapi kan Jokowi adalah seorang presiden, ya, seorang kepala negara yang harus berada di atas semua golongan. Memang isu netralitas ini bukan isu yang baru. Sejak dulu soal netralitas ini selalu menjadi isu. Tapi kita ini sudah lebih dari 70 tahun merdeka. Kita sudah punya pengalaman 20 tahun lebih reformasi. Dan seharusnya kita sudah sangat dewasa dalam melaksanakan demokrasi. Jadi netralitas itu harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar. Tapi kan bukan hanya netralitas dari seorang presiden kepala negara yang kebetulan anaknya maju sebagai cawapres, ya, tapi juga netralitas aparat penegak hukum, netralitas institusi hukum, dan juga netralitas media. Ya, saya tahu bahwa media punya ya subjektivitas, bisa menulis editorial, tapi dalam pemberitaan kita juga menuntut pada media untuk bersikap netral. Kalau tidak, ya, Pilpres atau pemilu yang kita akan adakan ini akan tidak punya legitimasi, akan dipertanyakan oleh banyak pihak, ya. Nah, ini tantangan buat semua pihak, ya. Media, ya, institusi penegak hukum, aparat penegak hukum, dan terutama presiden sendiri, karena presiden tidak boleh berpihak pada siapapun termasuk anaknya. Ya, artinya setiap lapisan masyarakat memiliki tugas dan tanggung jawab untuk sama-sama menjaga demokrasi dan juga menjaga Pilpres 2024. Saya akan ke Bang Ray. Bang Ray, ini kan sebenarnya bisa dikatakan pertama kalinya dalam sejarah seorang anak presiden ikut maju dalam kontestasi Pilpres dikala ayahnya masih menjabat sebagai presiden. Bagaimana nantinya Presiden Jokowi ini bisa memberi garis batasan yang jelas untuk tidak cawe-cawe di Pilpres? Karena tadi kalau Pak Todung bilang secara biologis tidak dapat dipungkiri lagi. Ada dua kan di situ ya, ada yang kasat mata, yang tidak kasat mata. Yang kasat mata tentu saja semua kita bisa awasi ya. Misalnya apa? Misalnya penggunaan fasilitas negara, menggunakan aparatur negara untuk kepentingan pemenangan calon tertentu dengan kasat mata juga dan seterusnya gitu. Nah, termasuk bagi presiden itu kan tidak ada larangan misalnya untuk ikut serta kampanye, mengkampanyekan salah satu kandidat ya. Entah siapalah nanti kandidatnya terserah gitu.
Tetapi itu harus juga dilakukan dengan aturan-aturan yang sudah berlaku. Salah satunya misalnya itu tadi ya, melakukan cuti, ya kan. Kedua, tidak menggunakan fasilitas negara, dan sebagainya. Ada beberapa syarat lah yang bisa mengekang presiden itu untuk tidak terlibat langsung di dalam pemenangan dengan membawa atribut ya, ataupun kewenangan, ataupun fasilitas yang negara yang diberikan kepada dirinya gitu. Nah, kalau yang kasat mata ini ya pada tingkat tertentu itu bisa diawasi, dan pengawasnya tentu saja Bawaslu. Misalnya begini, apakah dengan sengaja presiden mengungkapkan kata-kata yang mengindikasikan keterpilihan seseorang? Nah, itu bisa dinilai nanti oleh Bawaslu tuh. Apakah misalnya pertemuan-pertemuan terlalu tinggi yang kelihatan urgensinya nggak ada kecuali urgensi sekedar menaikkan citra dan popularitas seseorang gitu. Itu juga nanti bisa dinilai oleh Bawaslu gitu. Nah, yang paling sulit ini menurut saya adalah satu tindakan yang yang tidak kasat mata. Apa tindakan yang tidak kasat mata itu? Nah, bisa bentuknya dalam bentuk misalnya ya melakukan tiba-tiba politik bansos gitu ya. Politik bansos itu artinya menyebarkan bansos sebanyak-banyaknya gitu ya pada momen-momen krusial mendekati pelaksanaan pemilu gitu ya. Yang orang itu terasosiasi dengan kebaikan-kebaikan yang dialami oleh masyarakat kala yang bersangkutan memimpin gitu. Nah, itu jelas akan menimbulkan efek elektoral kepada siapa yang dijagokannya, dan modus ini sangat lumrah terjadi di di pilkada-pilkada kita. Jadi pilkada kita itu incumbent dan atau keluarga incumbent, keluarga pejabat terlibat dalam pilkada, tiba-tiba harga bansosnya naik, biaya bansosnya naik, yang katakanlah misalnya 1 miliar tiba-tiba menjadi 10 miliar dan sebagainya. Dua, kemungkinan terjadinya protek kriminalisasi. Nah, seolah-olah ada penegakan hukum, seolah-olah ada proses hukum yang berjalan, tapi pada hakikatnya sebetulnya yang terjadi itu proses kriminalisasi. Nah, yang ketiga, tentu saja mengingat ya, ada 3 institusi besar di bawah presiden sekarang, ada polisi, ada tentara, ada ASN ya. Harus kita ingat ASN ini sekarang relatif sekarang di bawah kontrol presiden karena situasi KSAN-nya tengah menuju proses pembubaran pasca undang-undang revisi undang-undang ASN kita yang baru. Nah, 3 komponen ini sangat berpotensi untuk dipergunakan secara tidak kasat mata itu tadi demi pemenangan calon presiden tertentu gitu. Oke, baik, saya akan ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, bagaimana pasangan Prabowo Gibran ini setidaknya bisa menarik batas agar tidak melibatkan presiden baik dalam urusan pilpres ataupun kampanye nanti? Jadi begini, perlu kita perjelas bahwa Pak Prabowo ini sudah berkonsultasi pilpres itu bukan sekali, yang sekarang 3 kali. Jadi dalam hal ini Pak Prabowo jelas bisa memisahkan antara beliau sebagai Menhan dan beliau pada saat menjadi capres. Jadi saya kira ini adalah sesuatu hal yang kita tidak perlu ragukan karena Pak Prabowo sendiri sudah sangat tahu itu, dan pada saat kemarin pun tugas-tugas sebagai ketua umum dan sebagai Menhan itu pada saat kunjungan Menhan Pak Prabowo ini tidak melakukan kunjungan politik, tentunya sebagai ketua umum. Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini sudah jelas, dan pada saat Pak Prabowo sangat mengetahui sebagai seorang negarawan, Pak Prabowo tahu bahwa Pak Prabowo pada saat capres itu tidak akan menggunakan fasilitas negara tentunya, dan dalam hal ini tentunya juga tidak akan memengaruhi apa yang menjadi cawe-cawe ataupun menjadi satu mungkin tidak netral atau seperti apa. Pak Prabowo sudah jelas bahwa Pak Prabowo itu bisa membedakan di mana pada saat dia sebagai capres dan di mana sebagai Menhan. Jadi saya kira itu bukan sesuatu hal yang baru buat Pak Prabowo, karena Pak Prabowo sudah 3 kali beliau ini maju, dan saya kira kita melihat bahwa pada saat 2014, 2019 dalam situasi yang mungkin berbeda, dan 2024 ini kita melihatnya bahwa sebenarnya fine-fine aja apa yang ditakutkan oleh Bang Rey mengenai masalah hukum. Saya kira kalau 2020 ada yang bocor sepertinya. Ya, sepertinya ada audio salah satu narsum yang bocor ya.
Oke, silakan dilanjut singkat dulu sebelum kita break, Pak Wihadi. Kalau kita melihat 2019 dengan 2024, apa yang dilakukan oleh Bang Rey itu mungkin tidak terjadi. Kalau sekarang ini 2019, 4 bulan sebelum pemilu itu sudah yang namanya laporan ke polisi itu sudah banyak sekali saling kriminalisasi. Dan sekarang kita melihat ini adalah suatu pemilu yang damai karena sampai sekarang ini kita lihat bahwa APH tidak melakukan apapun kriminalisasi dan kita lihat fine-fine aja. Jadi saya kira hal ini kita tidak perlu lagi ketakutan ke depannya. Kita semuanya sudah dewasa karena kita sudah demokrasi sedemikian lama. Jadi saya kira ketakutan ini tidak perlu kita besar-besarkan dalam hal ini. Oke, baik. Tapi kalau dilihat dari rentetan ataupun urutan proses Pilpres hingga tahap pendaftaran ini, apakah ada jaminan bahwa Presiden akan tetap netralitas? Tentunya kita masih akan membahasnya selepas jeda karena sebelumnya Presiden Jokowi juga sempat bilang demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe. Tapi kita akan bahas selepas jeda. Tetap bersama kami. Bagaimana Presiden Jokowi akan menjaga netralitasnya di Pilpres 2024 ketika anak sulungnya ikut maju sebagai bakal calon wakil presiden di kontestasi Pilpres 2024. Saya akan kembali ke Pak Todung. Pak Todung, ada kekhawatiran tidak terkait Pilpres 2024 ini? Ada penggunaan aparatur sipil, aparatur negara ataupun penggunaan fasilitas? Karena kita tahu di tim pemenangan Prabowo Gibran ada 1 menteri, ada 1 wakil menteri yang turut bergabung di tim pemenangan. Ada tidak kekhawatiran dari pihak Anda? Ya, kembali kepada kita semua ya, termasuk pejabat-pejabat yang ada dalam tim pemenangan, tim yang manapun, apakah itu Prabowo Gibran, apakah yang lain ya, bahwa kita ini punya kewajiban untuk menjaga netralitas. Cawe-cawe bisa dilakukan dan itu tidak semua bisa ditangkap oleh media. Jadi cawe-cawe yang tidak ditangkap oleh media ini itu bisa jadi lebih efektif dari apa yang bisa ditangkap oleh media. Nah, apakah aparat sipil negara, apakah aparat penegak hukum itu akan cawe-cawe? Saya kasih kita mesti take for granted bahwa cawe-cawe itu akan terjadi. Tapi disinilah tanggung jawab dan kesadaran moral kita sebagai bangsa untuk menjaga netralitas pemilu dan pilpres ini diuji. Tadi Saudara Rangkuti sudah mengatakan bahwa secara kasat mata banyak sekali yang bisa dilakukan oleh incumbent. Apakah misalnya membuat legislasi ya untuk menguntungkan pemilih-pemilih ya sehingga meningkatkan elektoralitasnya. Apakah misalnya dengan bansos misalnya. Dan ini terjadi di mana-mana dan tidak hanya di Indonesia. Politik semacam ini adalah politik untuk mendapatkan pemilih ya secara lebih signifikan. Nah, tapi saya lebih concern sebetulnya kepada media ya. Media ini juga bisa dipakai. Kalau kita melihat CNN di Amerika ketika ada Pilpres, CNN itu juga seolah-olah menjadi corong suara Partai Demokrat. Fox News ya, itu menjadi corong suara Partai Republik. Walaupun ya itu belum tentu dan bukan dimiliki oleh partai. Tapi di sini kan kelihatan bahwa relasi link antara partai dengan capres dan cawapres itu bisa kelihatan. Dan saya satu lagi loh yang saya ingin katakan bahwa sosial media itu juga mesti dilihat karena algoritma sosial media itu bisa mendikte dan bisa mengganggu netralitas dalam dan pemilu itu. Baik, saya akan ke Bang Rey. Bang Rey, tadi juga disinggung oleh Pak Todung, Anda juga sebelumnya sudah menyinggung soal bagaimana secara kasat mata, khususnya soal bansos ini. Bagaimana membedakan bansos yang diberikan ini memang adalah bagian dari program pemerintah. Apalagi kalau saya tidak salah ya, program bansos ini akan diperpanjang sampai Desember. Bang Rey, masih di mute? Ya, silakan. Sebenarnya bisa dibedakan, cuma ada 2 itu cara pendekatannya, politis apa, kemudian etis kan. Nah kalau yang politis orang bisa berdebat, kalau yang etis itu ya bisa kita lihat ciri-cirinya. Pertama adalah diluncurkan menjelang pelaksanaan pemilu, lebih khusus lagi nanti menjelang pencoblosan suara gitu ya. Nah yang kedua adalah nilainya bertambah atau jenisnya bertambah gitu. Yang penting tidak normal lah, ya kan, bisa nilainya seperti yang saya sebut tadi misalnya dari 1M tiba-tiba menjadi 5M, 10M gitu, atau ada jenis baru
dari bansos yang dimaksud, ya kalau selama ini menyasar kelompok tertentu sekarang diperluas ya, atau itu tadi ya tidak kelompoknya diperluas atau objeknya diperluas macam-macam dan seterusnya, yang menurut kasat mata kita itu tiba-tiba saja muncul karena sebelum-sebelumnya seperti tak terpikirkan apalagi dilakukan gitu. Nah itu semua menuju ke arah yang kita sebut tadi politisasi bansos. Itu sangat mudah untuk dibaca hal yang seperti itu, meskipun lagi-lagi ya, kalau pendekatannya hukum formal, mungkin nggak ada yang dilarang, nggak ada yang menyalahi aturan, karena semuanya nanti melalui ketentuan yang ditetapkan. Apa bentuknya ketentuannya, misalnya apa keputusan pemerintah, apa keputusannya itu misalnya instruksi presiden, macam-macam dan seterusnya itu. Jadi dari aspek legal formal dia bisa lewat. Tapi dari aspek kewajaran itu bisa diukur. Yang saya maksud diukur itu dari soal intensitas, dari soal kuantitas, dan dari soal kelaziman. Lah ini nggak pernah terjadi nih. Kok bisa-bisa menjelang pemilu, lebih khusus lagi menjelang hari H pemilu, tiba-tiba semua macam bantuan sosial itu dikeluarkan gitu. Oke, baik. Saya akan ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, ini kan Pak Prabowo dan PAN sebelumnya juga sempat bilang bahwa arahan soal Pilpres tunggu Presiden Jokowi. Apakah arahan ini tidak berpengaruh pada netralitas Jokowi? Jadi begini, konteksnya arahan Presiden Jokowi itu kan bagaimana Pak Prabowo itu sebagai seorang menteri. Artinya pada saat seorang menteri akan mengajukan diri sebagai seorang presiden, tentunya akan meminta izin kepada atasannya. Karena bagaimanapun menteri adalah sebagai pembantu presiden. Dan tentunya pembantu presiden tentu kalau misalnya akan maju sebagai presiden untuk pemilu berikutnya, itu akan meminta izin kepada undang. Ini adalah suatu hal yang selalu dilakukan oleh Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo ini seorang TNI, seorang militer yang paham betul bagaimana seorang atasan, seorang bawahan, dan apa yang harus dilakukan seorang bawahan kepada seorang atasan, dan hormat dan kemudian ada satu hal yang mesti harus dilalui. Jadi saya kira ini bukan sesuatu hal yang dipakai bahwa arahan itu adalah merupakan tidak netralnya nanti Pak Jokowi, tetapi kita melihat bahwa ini adalah bagaimana Pak Prabowo sebagai seorang militer yang menghargai pola militer yang harus meminta izin kepada atasannya apabila akan maju sebagai presiden untuk pemilu berikutnya. Baik, tentunya menjadi harapan kita bersama agar Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tetap menjalankan fungsinya sehingga ada sikap netralitas meskipun anak sulungnya ikut maju dalam kontestasi. Karena tidak hanya pemilu bahagia yang harus kita jaga, tapi juga pemilu yang bermartabat. Terima kasih juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, Pak Todung Mulya Lubis, dan juga juru pemenangan Prabowo Gibran, Pak Wihadi Wianto, dan juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Bang Ray Rangkuti sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Sore.